أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله تمكنا أن ندرس جماعة معي ومعكم جميعا في هذا اليوم وعفوا تأخرت في إلقاء هذه المادة وفي هذا اللقاء أحسن ما نتكلم نبدأ بقراءة بسملة Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwatal iman, para mahasiswa STIQ Baitul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada beberapa maklumat yang saya sampaikan kepada antum sekalian. Bahwa perihal belajar, perihal berjuang, thalabul ilmi, itu ujiannya memang sangat berat. Kalau ujiannya mudah, maka semua orang akan mudah mendapatkan ilmu dengan cara bagaimanapun. Namun tidaklah mudah untuk belajar dan mendekati derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di Baitul Quran itu ada tahfiz Al-Qur'anul Karim, kemudian kuliah dan lain sebagainya. Maka taatilah semua aturan yang ada. Jadi karena Baitul Quran itu adalah lembaga yang memiliki payung hukum, yang memiliki peraturan. Jadi para mahasiswa dan teman-teman sekalian tidak bisa misalkan ada masalah keluar masuk gitu, tidak bisa seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kabar sehari 2 hari maksimal lah ya 2 pekan, maka itu bisa dimaklumi dengan alasan-alasan yang memang rasional. Kalau misalkan ada kabar yang memberitahukan saya bahwa 2 bulan tidak hadir, 2 bulan tidak aktivitas tahfiz, ataupun misalkan di kuliah, maka ini khotok, kesalahan besar, dan nanti kita bisa musyawarahkan dengan asatidz yang lain dan bagaimana nanti hasil keputusannya. Jadi serius, maka Kiai Gontor mengibaratkan udkhulu fi ma'hadi kafah, masuklah ke dalam suatu lembaga ataupun pesantren itu secara keseluruhan. Jadi jiwanya, ruhnya, pemikirannya meskipun berada di rumah, namun hatinya itu tetap terpaut, karena distempelnya adalah mereka mahasiswa dan thalibul ilmi, yaitu penuntut pencari ilmu. Ya, memang bukan satu-satunya di Baitul Quran lembaga, bahkan dikatakan lembaga terbaik, bukan salah satunya. Maka menggali sebuah sumur itu fokus di satu galian dulu. Kalau sudah tuntas sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka gali ke sumur yang lain, menimbah ke sumur yang lain. Jadi seperti itu istilahnya. Masuk secara keseluruhan, hatinya, ruhnya, jiwanya, meskipun berada sekarang masih berjauhan, tapi stempel dan hatinya itu sudah Allah takdirkan bahwasanya antum menjadi salah satu thalibul ilmi, yaitu mahasiswa Baitul Quran. Ya, perlu diperhatikan bersama. Saya tidak banyak menyinggung sebelum-sebelumnya
karena tidak terjadi secara signifikan. Mohon teman-teman bisa kerjasama ya. Insya Allah al-labibu yafhamu bil isyarah. Orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang pintar, orang yang berakal, orang yang jiwanya itu istiqomah, dia bisa memahami sebuah perintah itu cukup dengan isyarat. Itu ya. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semangat, teman-teman hadir dalam setiap kegiatan, teman-teman absen kalau ada absen, teman-teman konfirmasi kepada asatid atau muhafid atau musyrif yang lain ya. Karena koordinasi, komunikasi itu sangatlah penting dan sangatlah mahal dengan alasan-alasan yang rasional dan masuk akal. Baik, kita mulai ya. Teman-teman perlu diperhatikan tadi ya. Sangat penting untuk keberlangsungan dan kelancaran kita thalibul ilmu, apalagi dari jarak jauh ya, dari jarak jauh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Min hadi Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan dari halaman 90 ya. Dari halaman 90 setelah kemarin kita belajar tentang al-haya'u inda Rasul ya, haya malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian tentang akhlak atau adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil dari kitab yang lain. Untuk muqaddimahnya memang rangkuman dari beberapa hadis yang sudah kita lewati ya, didengar lagi, disimak lagi. Kemudian selanjutnya masih dalam tema min adabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelahnya adalah min hadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, kana idza atahul amr yasurruhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat, wa idza atahul amr yakrahu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Hadis yang pertama disebutkan apabila datang suatu perkara atau suatu urusan yang membahagiakan, yang menggembirakannya, maka seyogianya mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Telah disempurnakan, telah dicukupkan nikmatnya. Wa idza ataul amr yakrahu qala, apabila datang suatu perkara yang menurut kita itu tidak suka, yang menurut kita itu kurang membahagiakan, maka ucapkan tetap alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kondisi dan keadaan, tetap kita. Yang kedua, kana idashtaka nafatha ala nafsi bil ma'udat wa masaha indahu biyadihi, muttafaqun alaih. Apabila datang kepadanya ishtaka, apabila dia mengadu atau datang suatu masalah, ishtaka itu mengadu atau suatu masalah, nafatha ala nafsi, maka dia meniupkan ke dalam dirinya, berlindung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala nafsi bil ma'udzat itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, 3 surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, wa ma sa'indahu biyadi. Kemudian meniup mengusapkan semua badannya ya. Ini biasanya dilakukan sebelum tidur ya, agar terjaga dari gangguan setan, dari gangguan-gangguan yang membahayakan kita ya. Gangguan bukan setan saja, ular, kalajengking dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita nggak diganggu. Bisa-bisa saja
Allah mendatangkan dan mengirimkan sebuah binatang yang membahayakan kita itu di dalam kamar kita atau di rumah kita, dan kita itu tergigit nih, bisa-bisa aja. Mungkin saja karena kita sering berdoa jadi dihindarkan dan dijauhkan dari bahaya-bahaya. Kemudian yang keempat, kana idza khafa qauman qala, apabila kita merasa ketakutan dengan suatu kaum, maka senantiasa berdoa atau berkata, di sini doa ya. Apa doanya? Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ya, apa yang artinya? Ya Allah, sesungguhnya aku menjadikan Engkau di leher mereka agar kekuatan mereka tidak berdaya dalam menghadapkan atau dalam berhadapan dengan kami, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan mereka. Fi nuhurihim, nuhur itu leher mereka ya. Fi nuhurihim. Allahumma, ya Allah, inna naj'aluka, aku berlindung daripada mereka, fi nuhurihim, yaitu leher mereka, wa na'udzubika min syururihim, apabila kita merasa ketakutan dengan suatu kaum. Itu bacaannya. Yang kelima, kana idza ra'ahu syai'in qala Allahumma rabbi la syarikalah. Apabila kita memelihara sesuatu apapun, atau menjaga sesuatu apapun, maka tetap berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Allahu rabbi, duhai Allah Tuhanku, Allahu rabbi la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya. Kita tidak menyekutukan segala sesuatu apabila menjaga atau menjaga atau memelihara sesuatu apapun. Ya, banyak benda-benda yang kita misalkan miliki. Misalkan yang lagi viral dulu, batu aki ini ada penjaganya, ini ada yang jaganya, khodam dan lain sebagainya, jin lah itu. Atau kita memiliki dalam jiwa kita itu ada yang menempelkan atau ada yang menanam kepada diri kita itu yang penjaga selain Allah, maka itu suatu kesalahan besar, itu khilafiyah. Maka tidak boleh, hukumnya tidak boleh memiliki penjagaan, memiliki batu aki yang ada isi dan sebagainya, dan membangga-banggakan ya. Maka Allahu rabbi, Tuhan Allah adalah Tuhanku, Allahu rabbi, Tuhan Allah adalah Tuhanku, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat patut untuk disembah dan dimintai pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kana idza karabahu amrun qala ya hayy ya qayyum, apabila kesusahan itu datang ya, apabila suatu perkara kesusahan itu ada, maka kita membaca ya hayy ya qayyum, duhai Allah yang maha hidup, ya, hayyu qayyum, yang maha mengurusi, ya, mengurusi semua makhluknya. Birahmatika astaghith, ya, birahmatika astaghith, yaitu dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Allahumma ya hayyu ya qayyumu birahmatika astaghith, wahai zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, hayyu qayyum, berdiri sendiri, birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Jadi kita memohon pertolongan itu kepada Allah, bukan selain Allah. Memang kalau ta'awun, saling menolong, itu ya tetangga, kemudian teman, keluarga dan lain sebagainya ya. Tapi tetap
Misalkan ini niatnya agar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan pujian. Yang patut dan layak dipuji satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, kana yata'awwadhu minal jan wa 'ainul insan hatta nazalat al-ma'udatan falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Apa katanya? Berlindunglah dari jin, kita berlindung dari jin, wa ainul insan, penyakit penyakit ain, iri, dengki dan lain sebagainya. Itu ada penyakit ain. Contohnya penyakit ain itu ya, saya tidak suka sama fulan, kemudian dengan cara melihat, mendoakan keburukan, kejelekan dan sebagainya terus terjadi ya. Itu bagaimana cara menyembuhkannya? Ya, kembali kepada Allah, meruqyah dirinya dengan ruqyah syariah. Kenapa dia membenci dan lain sebagainya, itu harus juga ada introspeksi. Kalau memang kesalahan dia, maka kita minta maaf. Kalau kita tidak memiliki kesalahan apapun, ya introspeksi diri, bermuhasabah, dan insya Allah sembuhkan. Karena penyakit ain ini bisa sampai orangnya meninggal. Nah, ini ada hadisnya. Hatta nazala al-ma'udatan, sampai turunlah 2 ayat al-ma'udatan, yaitu agar berlindung, kita itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad ila akhiri surat An-Nas. Falamma nazalat akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Ketika turun ayat itu, maka dibaca dan diamalkan dan meninggalkan segala sesuatu tentang kesyirikan selain daripada datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, hadis yang ke-8, kana yata'awwadu min juhdil bala wa daraki syiqa wa su'il qada wa syamatil a'da. Berlindung daripada juhdil bala, yaitu dari bahaya mara, bahaya bala. Wadarki syaqa ya, berlindung daripada kesedihan. Wasu'il qada, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan qada. Kemudian daripada wasyamatihil a'da, daripada musuh ya, kita berlindung daripada musuh ya. Nggak tahu antum punya musuh dan lain sebagainya, atau sengaja ada yang memusuhi dan lain sebagainya, itu kita tetap berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana yakhtubu bi qaf yaumal jumu'ati ay yaqra'u surata qaf. Apa ya di sini disunahkan, bisa sebaiknya ya ketika setelah khutbah Jumat, sholatnya itu menggunakan surat Qaf, karena ini pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang panjang ya, memang panjang. Sunnahnya kan khutbah Jumat itu tidak panjang, pendek, 10 menit lah ya, jangan sampai setengah jam. Jangan terbalik, khutbahnya panjang, imamnya atau sholatnya pendek. Itu ya mungkin ada yang beralasan kenapa khutbahnya panjang, karena seminggu sekali nggak apa-apa lah. Itu nggak begitu juga hadisnya. Khutbah itu pendek, singkat, jelas, padat dan rapi. Kemudian sholatnya itu dipanjangkan dikit, lebih panjang lah, 50 banding 50 lah, dengan 1 banding 2 ya, khutbahnya 1, kemudian imamnya itu 2 lah, 1 banding 2. Baik, hadis yang ke-10, kana idza ghaza, apabila di dalam perperangan atau pertempuran, qala Allahumma anta adudi wa anta nasari bika ahwali wa bika aswali wa bika uqatil wa bika uqatil.
Saya ulang lagi. Allahumma anta adudi wa anta nasari. Bika ajulu. Afan ya. Bika ajulu. Di sini apa? Ahulu, di sini ahulu ya. Bika ahulu. Ajulu. Ada wabika asulu, wabika uqatilu ya. Di sini hadisnya ada yang bilang bika ajulu wabika asulu, bika ujulu wabika usulu wabika uqatilu, yang artinya ya Allah, engkau adalah lenganku, pertolonganmu yang kuandalkan dalam menghadapi lawanku. Engkau adalah pembelaku, ajulu, pembelaku. Dengan pertolonganmu aku menang, dengan pertolonganmu aku menang, dengan pertolonganmu aku menyegap, dan dengan pertolonganmu aku berperang. Jadi semuanya Allahumma adudi, ya Allah, engkau adalah lenganku, maksudnya adalah penolong, pertolonganmu, yang meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang selalu diandalkan dalam menghadapi lawanku, adudi, lawanku. Wa anta nasari, ya, engkau adalah pembelaku atau penolongku, bisa. Bika ajulu, dengan pertolonganmu aku menang. Wabika asulu, dengan pertolonganmu aku menyergap. Wabika uqatilu, dengan pertolonganmu aku berperang. Jadi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 11, kana la yaqumu min majlisi illa qala subhanaka Allahumma wa bihamdika di sini wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau yang biasa kita baca, saya baca subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama saja, tidak apa-apa. Subhanakallahumma, antum udah tahu lah ya. Sebelum kita menyelesaikan atau hendak berlepas diri daripada suatu majelis atau selesai dari suatu majelis, maka baca ini. Kenapa la yaquluhunna ahad haitsu yaqumu min majlis illa ghafara lahu ma kana minhu fi dzalikal majlis. Setelah membaca itu maka tidak ada dosa satupun dan Allah sudah ampuni. Karena di dalam majelis, di dalam pembelajaran ini ada sangat banyak kesalahan, kekurangan, atau kelalaian, atau tersilap, atau misalkan perkataan yang menyinggung, maka baca itu biar Allah mengampuni dosa kita setelah dalam satu majelis. Karena yanhana an kathirin minal irfah ay tana'um. Lanjut, cukup ya. Sampai tadi baca hadisnya sampai yang ke-11 ya. Kemudian yang kedua, halaman 92, judul yang kedua, min mizahi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Mizah itu apa? Bercanda ya. Bercandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana sih? An Anas qala idza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liyukhalituna hatta yaqula li akhi li saghir ya aba umair ma fa'ala nughir kana lahu nughir yal'abu madada famat an-nughir ta'irun yushabbihu usfur ahmaru al-munqar. Apa nih? Hadisnya
ahsanan nasi khuluqan wa kana li akhun yuqalu lahu Abu Umair qala uhsibuhu uhsibuhu. Apa di sini? Uhsibuhu. Qala kana Fatimah qala wa kana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu qala Abu Umair ma fa'ala an nughayyiru qala nagharun kana yal'abu bihi. Semisal seperti inilah ya hadis tadi itu. Rasulullah SAW bersabda, jadi orang yang paling bagus akhlaknya, aku Anas mempunyai seorang saudara laki-laki yang dikenal dengan kunyahnya Abu Umair. Kunyah itu adalah panggilan ya, Abu Umair. Pada saat itu aku mengira dia masih dalam usia menyusui kurang dari 2 tahun. Apabila Rasulullah SAW datang, biasanya beliau melihatnya. Kemudian beliau SAW berkata, wahai Abu Umair, ada apa dengan Ughair? Namanya Ughair. Anas berkata, Nughair. Tadi kan Rasulullah, ada apa dengan Nughair? Anas berkata, Nughair. Maaf ya, Nughair adalah burung kecil yang dia Abu Umair biasa bermain dengannya. Tentang ini ya. Jadi Rasulullah sampai masalah tentang anak-anak pun ya diperhatikan ya. Terus selanjutnya bentar ya. Ini Usama bin Zaid. Yang kedua, an Abi Hurairah qala ya Rasulullah innaka tada'ibna qala inni la aqulu illa haqqan sidqan. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah innaka tada'ibna qala inni la aqulu illa haqqan. Dalam suatu bercanda juga maka tidak boleh berbohong. Tetap dalam suatu bercanda atau misalkan lagi humor atau santai, tetap dalam perkataan yang benar. Wan Anas anna rajulan istahmala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni hamiluka ala waladi naqah qala wa ma asna'u bi waladi naqah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal taludul ibil illa an-nauq. Ada di sini. Hamilaka. Coba apa di sini? Saya baca lagi ya hadisnya ya. Inni hamilaka ala waladi naqatin faqala ya Rasulullah ma asna'u bi waladin naqati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hal taludhul ibil illa an-nuqa. Ada redaksi seperti itu juga. Qala Rasulullah SAW wa hal taludul ibil illa nuq.
illa nauqa, yang artinya dari hadis yang ketiga ini adalah bahwa seorang pria penanggung utusan Tuhan, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan berkata bahwa aku menggendongmu dengan anak unta. Menggendongmu dengan anak unta. Ini bahasanya bahasa ini ya, istilah ya, lumayan rumit diterjemahkan. Bagaimana bahwa seorang pria menanggung utusan Tuhan, semoga Allah memberkatinya, ya, memberkatinya dan memberinya kedamaian, dan berkata bahwa aku menggendongmu dengan anak unta. Lanjut ya. Sini terus hadasan hadis yang keempat, wa an Anas anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dal udunain. Masya Allah. Kata Nabi begini, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya dal udunain. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita dengan bercanda, ya zal udunain, wahai dua telinga satu, wahai dua telinga satu, wahai dua telinga satu. Ya manggil seperti wahai dua telinga satu, wahai dua telinga satu, ya seperti dua ya, dua telinga satu, ya telinga itu dua, bukan wahai satu telinga, wahai dua telinga satu. Mungkin dua telinga fokus harus mendengar kalau ada sesuatu yang penting, ilmu dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke hanya 4 hadis saja untuk yang min mizahin Nabi. Kemudian langsung halaman 94, asy-syi'ru alladzi tamatsal bi Rasul. Ya. Syi'ru itu syair yang dalam perspektif Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, ayat Al-Qur'an surat Yasin. Mungkin untuk yang NU sering baca setiap malam Jumat, yang Muhammadiyah juga ya baca juga ya. Karena surat Yasin adalah jantungnya Al-Qur'an, sama Al-Qur'an. Surat Yasin itu bukan ya sendiri, tapi Al-Qur'anul Karim. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, dan tidaklah patut aku ajarkan kepada Nabi Muhammad sebuah syair, wa ma yanbaghi lah, dan tidak pantas baginya. Jadi ini menggambarkan bahwa tidak patut syair bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk mukadimahnya ayat Quran ya, bahwa zaman dahulu ketika zaman jahiliyah, yaitu belum adanya Al-Quran, itu adanya asy-syi'ru, yaitu syair. Orang yang syairnya luar biasa dan lain sebagainya itu akan tinggi derajatnya dan dianggap ulama. Ya, karena di situ belum ada Al-Quran, belum turun. Ya, syair. Karena Arab jahiliyah atau Arab dahulu itu hanya orang-orang cerdas dan ahli seni sajalah yang
bisa menyampaikan syair tanpa dia harus tulis dulu ya. Jadi istilahnya diketok kepalanya itu langsung bunyi syairnya, dan itu bagus. Nah, sama lah sekarang itu diketok, yang hafal Quran itu diketok tangannya itu langsung bunyi lafaz Al-Quranul Karim. Tentang syair ini saya mengambil dari sebuah biar tidak ini ya, dari tulisan lain juga, artikel lain yang memang ada khilafiyah ya. Ini tidak jangan sampai kita menjas langsung haram, tahlil haram, syair haram dan sebagainya. Nanti masuk ke musik nanti jadi haram, baca Quran pakai langgam nanti haram dan sebagainya, itu khilafiyah ya. Ikhwatul iman yang Allah Subhanahu wa taala, tentang syair. An Aisyah, dari hadis Aisyah di sini ya. Dari hadis, hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri? Qalat kana yatamatsalu min syi'ri Ibnu Ruwahah. Qalat wa rubbama qala wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid hada syi'ru li tarfati min mu'allaqatihi, rawahu at-Tirmidzi, haditsun hasanun sahih. Dari Aisyah, beliau berkata, seorang bertanya kepadanya, yaitu kepada Rasulullah, apakah berkata kepadanya, kepada Aisyah, apakah Rasulullah pernah melantunkan syair? Aisyah menjawab, beliau pernah melantunkan syair Ibnu Ruwahah, dan beliau melantunkan dan telah datang kepadanya berita tanpa tambahan. Jadi udah pernah melantunkan syair aja ya, gitu. Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah SAW, Al-A'raj, tiba-tiba seorang penyair membacakan syair ya. Ketika, ini beda lagi nih ya, tadi udah titik. Ketika kami sedang berjalan bersama Rasulullah SAW di Al-A'raj, tempat ya, suatu tempat di Al-A'raj, tiba-tiba seorang penyair membacakan syair kepada kami. Rasul pun berkata, tahan syaitan itu, dan seterusnya. Ibnu Battal berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa syair yang dimaksud dalam hadis adalah syair-syair yang mengandung hujatan terhadap Rasulullah SAW. Akan tapi Abu Ubaid secara pribadi berdasarkan kesepakatan ulama menganggap bahwa penafsiran tentang makna syair adalah penafsiran yang salah, sebab kaum muslimin telah sepakat bahwa satu kalimat yang mengandung hujatan kepada Rasulullah SAW maka akan menjadikan kufur. Akan tetapi di kalangan sebagian ulama melarang syair dan bersyair, melarang syair dan bersyair secara mutlak. Hal tersebut didasarkan perkataan Rasulullah SAW, tahan syaitan itu, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syu'ara ayat 224, dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang sesat. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, mereka yang melarang syair secara mutlak menganggap bahwa syair dan bersyair merupakan pekerjaan syaitan yang sesat. Para ahli tafsir seperti At-Tabari, beliau berpendapat bahwa para ahli syair tersebut mengikuti jejak orang-orang yang sesat, bukan jejak orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan yang dimaksud dengan orang yang sesat menurut Ibnu Abbas adalah para pembuat syair dari kalangan orang-orang kafir, dan yang lainnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang sesat adalah syaitan.
Ikrimah berkata bahwa suatu ketika terdapat dua ahli syair yang saling mencaci satu sama lain dengan menggunakan syair, maka Allah menurunkan ayat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 224 tadi. Qatadah berpendapat bahwa para ahli syair memuji seorang dengan hal-hal yang batil dan mencela dengan hal-hal yang batil pula. Imam Al-Qurtubi mengomentari hadis Abu Sa'id Al-Khudri dengan mengatakan bahwa para ulama berkata bahwasanya Rasulullah SAW melakukan hal tersebut, yaitu mencela penyair tersebut karena beliau SAW telah mengetahui keadaan penyair tersebut. Karena penyair tersebut dikenal sebagai penyair yang menjadikan syair-syair sebagai jalan untuk mendapatkan penghasilan, sehingga dia berlebihan dalam memuji ketika diberi dan berlebihan dalam mencela ketika tidak diberi, sehingga menyiksa manusia baik dari segi harta maupun kehormatan. Oleh karena itu, mereka yang melakukan hal ini wajib untuk diingkari. An-Nawawi berkata, syair itu hukumnya boleh selama tidak terdapat di dalamnya hal-hal keji atau celaan sejenisnya. Al-Mubarakfuri berkata, yang dimaksud dengan memenuhi perutnya dengan syair adalah ketika syair telah menguasainya, di mana dia lebih disibukkan dengannya dari Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam lainnya, maka hal tersebut menjadi syair yang tercela apapun bentuknya. Maka dari itu Imam Al-Bukhari dalam sahihnya memberikan bab khusus tentang syair dengan nama bab yang dibenci syair ketika lebih mendominasi manusia dari Al-Quranul Karim dan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apabila seorang apabila seseorang menjadikan Al-Quran dan ibadah kepada Allah sebagai kesibukan utama, maka baginya boleh untuk membuat syair dan melantunkannya selain syair tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Berdasarkan pada analisa yang tadi udah para ulama di atas, dapat dipahami secara kontekstual bahwa hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan secara eksplisit larangan syair dan penyair tersebut bersifat temporal, karena syair yang terlarang adalah syair yang mengandung pujian yang berlebihan dan dicampuri dengan kebohongan, serta syair yang mengandung cacian, celaan, dan hinaan terhadap harkat dan martabat manusia baik secara khusus maupun umum. Sehingga hadis tentang larangan syair dan bersyair hanya dapat dipahami dengan kaidah al-ibratu bi khususis sabab la bi umumil lafzi, yang dijadikan sebagai patokan adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafaznya. Akan tapi Rasulullah SAW sebagai seorang Arab memiliki kecenderungan melantunkan syair dan mendengarkan syair, sebagaimana hadis-hadis yang menjelaskan akan kebolehan syair dan melantunkan syair. Tetapi beliau tidak membuat atau menyusun syair karena kedudukan beliau sebagai Rasulullah ini ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami tidak mengajarkan tadi di dalam wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, dan kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya Nabi. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Ayat di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak membuat atau menyusun syair dan tidak mengatakan sebait syair pun. Jika beliau ingin melantunkan syair, beliau tidak menyempurnakan atau senantiasa memotong timbangan syair tersebut. Sebagai salah satu contoh, sebagaimana yang diriwayatkan At-Tirmidzi an Aisyah yang tadi ya udah dibacakan. Yang pertama, an Aisyah taqilah laha hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatamatsalu bi syai'in min asy-syi'ri, qalat kana yatamatsalu bi syi'ri Ibnu Ruwahah
wa yatamatsalu wa yaqulu wa ya'tika bil akhbari ma lam tuzawwid. Dari Aisyah beliau berkata, seorang bertanya kepadanya, apakah Rasulullah pernah melantunkan syair? Aisyah menjawab, beliau pernah melantunkan syair Ibnu Rawahah, dan beliau melantunkan dan telah datang kepadamu berita tanpa tambahan apapun, jadi memotong tidak sempurna. Penjelasan dari Aisyah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hanya menyebutkan dan melantunkan potongan syair karya Abdullah bin Rawahah pada masa perang Khandaq dengan tujuan agar lebih semangat, karena sesungguhnya syair karya Ibnu Rawahah menyebutkan satubdi lakal ayyawma kunta jahilan wa ya'tika ma lam tuzawwid bihil akhbar, akan tampak kepadamu hari di mana kebodohanmu, dan akan datang kepadamu berita dari yang tidak kamu sangka. Dan banyak lagi riwayat-riwayat lain yang menunjukkan bahwa beliau hanya menyebutkan syair karya sahabat-sahabat beliau dengan cara memotongnya, bukan dari syair-syair karya beliau, karena pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah larangan Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulnya untuk menyusun syair dan melantunkannya adalah agar anggapan kaum kafir bahwa Rasulullah SAW adalah seorang ahli syair dan Al-Quran merupakan syair karya Muhammad SAW terbantahkan. Wallahu a'lam. Kesimpulannya dari uraian di atas dapat hadis tentang larangan syair dan bersyair bersifat temporal, karena syair yang terlarang adalah syair yang menyalahi aturan-aturan syariat, dan syair yang tercela adalah syair-syair yang disusun untuk merendahkan martabat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, dan syair yang sangat menyibukkan melebihi kesibukan dalam membaca Al-Quran dan beliau dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun misalkan sebuah syair yang memang membangkitkan, kemudian misalkan lagu-lagu nasyid, itu termasuk yang membuat kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti ilahi lastu lil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Yang bacanya enak, yang melantunkan enak, kemudian maknanya itu enak, maka mengingat Allah dan takut dengan api neraka, maka itu diperbolehkan ya. Yang tidak menghujat, mencela dan menghina dan sebagainya. Maka ikhwatal iman yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, 3 tema hari ini. Yang pertama min hadi Rasul, kemudian yang kedua min mizahi Rasul. Mungkin karena bahasa min mizahi Rasul ini agak susah diterjemahkan dan bahasanya itu seperti balaghah ya, majas-majas seperti itu. Dibaca ulang nanti, didengar ulang atau dicari-cari artikelnya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang asy'ru, tentang syair ya. Kesimpulannya tadi, Rasulullah tidak pernah menyusun, dengan alasan dan bantahan nanti bahwa Rasulullah itu bukan penyair. Setiap yang dibaca beliau adalah Al-Quran. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah keluar dari lafal dari lisan suci Rasulullah SAW dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, yaitu kecuali yang keluar dari lisan beliau adalah wahyu yuha, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang turun, yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Baik ikhwatal iman yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.